kalau dilihat dari fakta sesuai dengan video yang ada, itu melihat bahwa Tisha Erni membawa bayi, menggendong, ada pada Tisha Erni di gendongnya dia yang bayi masih 4 bulan tersebut dibawa bersama-sama bapaknya ya. Polisi harus cepat bersikap, memanggil, memeriksa dan mengembangkan Tisha Erni secepatnya. Karena Ibu Ami diterima di Polda Metro Jaya atas laporan, berarti ada 2 alat bukti yang memang merujuk kepada laporan tersebut. Laporannya apa? Perzinahan kah? Terkait mengenai anak kah? Atau dan lain-lain? Nah ini. Tapi kalau menurut saya lihat ya secara hukum ini mengenai anak. Ya, kalau mengenai anak saya bisa meyakini proses ini harus berjalan. Sekarang kita lihat di sosial media, pihak dari Aden Wong, putranya sempat keceplosan bilang bahwa kenapa Emi berusaha menyakiti aku, keluargaku, dan juga ibu baruku. Itu adalah bagian yang sangat keceplosan, dan dalam statementnya putranya Emi tersebut, itu kan banyak kata-kata yang sangat menyakiti hatinya Emi ya, apalagi disampaikan oleh buah hatinya sendiri. Dan buah hatinya tuh uniknya pada saat menyampaikan kayak tidak ada rasa, kayak tidak ada emosi gitu. Biasanya kan kalau seorang anak ya mengatakan hal yang sangat menyedihkan, memori menyedihkan, biasanya akan menangis. Tapi ini tidak terjadi kepada putranya Emi. Dugaannya itu semua adalah manipulasi aja. Karena aku lihat tujuannya ini sebenarnya Aden Wong ini pengen menyelamatkan harta Gono Gini. Karena ada keterangan di sini dikatakan bahwa Aden Wong dan juga pihak yang diduga menjadi istri yang sekarang namanya adalah ya artis dangdut tersebut, Tisha Erni, dugaannya ke sana itu sudah pernah konsultasi ke lawyer di Singapura bahwa bagaimana caranya kalau mau berpisah tetapi agar Aden Wong tidak kehilangan banyak harta gitu. Nah, kalau seandainya keempat buah hati ini dirawat sama Emi, otomatis tiap bulan sampai usia 18 tahun, 4 buah hati ini harus mendapatkan support secara finansial dari Aden Wong, dan itu nilainya juga nggak murah. Dan itu juga harus dikelola oleh ibu. Karena kalau keputusan di Singapura itu berbeda ya kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan orang sudah berpisah gitu, sudah ada kesepakatan, pokoknya biaya harus ditanggung oleh bapaknya gitu. Nggak dibayar ya nggak dipedulikan. Tapi kalau di Singapura tidak bisa seperti itu. Enforcement-nya atau penegakannya sangat ketat di sana. Sebetulnya anak ini di bawah umur, dan anak ini sebetulnya masih ASI sama ibunya, tapi dirampas oleh orang Indonesia. Nah, ini mestinya Kepolisian Republik Indonesia bertindak, karena kan ini kan perampasan hak. Artinya bisa dikategorikan perampasan kemerdekaan, artinya bisa dikategorikan penculikan. Kalau kejadian viral, terus menjadi poin penting buat kita semua adalah melanjutkan kasus ini sampai dengan proses hukum, ya kan? Proses hukum, karena delik aduan pidananya locus tempusnya itu kan dia ada di Indonesia. Mengejutkan, pedangdut Tisha Erni akan segera diperiksa polisi terkait kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan Emi BMJ. Aden Wong dan Tisha Erni telah dilaporkan atas kasus dugaan perzinahan dan pelarangan pemberian air susu eksklusif ibu ke anak yang masih berusia 4 bulan. Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Evi Pagari mengatakan, penyidik akan menyelidiki laporan Emi terlebih dahulu, sebelum memanggil terlapor, Aden Wong dan Tisha Erni. Di sisi lain, terungkap dugaan alasan Aden Wong merebut keempat anaknya dari Emi, karena tak ingin setelah berbagi harta Gono Gini dengan Emi. Namun, sulit bagi Aden Wong untuk memenangkan hak asuh dari keempat anaknya tersebut. Karena, anak-anak Aden Wong bersama Emi masih di bawah umur, terlebih bayi yang berusia 4 bulan, masih membutuhkan ASI dari sang ibu. Jika Emi berhasil memenangkan hak asuh dari anak-anaknya, maka Emi berhak mendapatkan harta Gono Gini dari Aden Wong. Serta, Aden Wong tetap wajib menafkahi anak-anaknya melalui Emi hingga usia mereka 18 tahun. Karena
Yang mengambil anak itu bukan yang punya hak. Walaupun katanya oleh suaminya katanya saya sudah memberikan hak. Tapi dasarnya apa? Legal standingnya kan nggak ada. Nggak ada hubungan hukum antara si warga negara asing dengan warga negara Indonesia ini yang merampas anak dari istrinya warga negara asing. Nah itu logikanya begitu. Artinya yang warga negara Indonesia yang mencoba menjadi pahlawan kesiangan ini bisa ditegakkan hukum atas dirinya, yaitu ditangkap sama polisi. Ini deliknya delik umum, artinya tidak perlu ada laporan polisi untuk menindaklanjuti dari video yang viral ini. Seharusnya Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polda Metro Jaya, atau yang lagi viral ini kan ada Jatan Ras ya, mungkin dia harus bertindak ya, karena Direktorat Tindak Pidana Umum mesti bergerak cepat menengahi masalah ini. Yang uniknya lagi ini ada melibatkan orang Indonesia ya, melibatkan orang Indonesia bersama-sama ayah kandung daripada si Aden Wong itu membawa lari ya anak kandungnya yang masih 4 bulan dan anak yang lainnya bersama-sama Tisha Erni untuk pergi dari Indonesia. Kisruh rumah tangga warga negara asing Emi BMJ dan Aden Wong yang turut melibatkan nama pedangdut Tisha Erni asal Indonesia ternyata bikin geger dan sampai diberitakan juga oleh media Malaysia dan Singapura. Media Singapura The New Paper memberi judul artikelnya Singaporeans Marital Strife Sets Indonesia Sosam Abus, yang dalam bahasa Indonesia berarti perselisihan suami istri Singapura, membuat media sosial Indonesia heboh. The agony of woman, justice for Amy and all women, respect their wife. She struggled with pregnancy, she has birth agony, she dedicated her life to serve and take care of her family. No one can replace her. She stands with her family in every situation. She is a gift from God. When you bored and cheated her, do not dump her, though you took her life, money and time. But do not separate mom with her children. Please respect her. Aden Wong adalah WNA asal Singapura dan keluarganya dahulu menetap di sana. Sementara, Amy adalah WNA asal Korea Selatan dan memiliki hak permanen residensi atau tinggal menetap di Singapura. Aden tinggal di Jakarta sejak 2021 karena ditugaskan oleh perusahaan tempat bekerjanya dulu. Amy kemudian ikut pindah ke Jakarta memboyong anak-anaknya dan mertuanya setahun kemudian. Namun, Aden kini tak menjadi bagian dari perusahaan tersebut terhitung sejak tanggal 8 Maret tahun 2024 karena kasus perselingkuhannya dengan pedangdut Tisha Erni yang bekerja sebagai asisten pribadi sang suami.